Dulu ada seperti sosok macan yang membawa dia ke aspal. Yang kedua seperti ada yang melempar ke jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng ini. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang salah satu narasumber yang menceritakan kalau dirinya itu katanya punya khodam pendamping. Nah, khodam pendamping yang diceritakan beliau ini, dia itu katanya punya khodam pendamping yang berwujud macan putih atau harimau putih. Benar atau tidaknya? Wallahu a'lam. Kita langsung masuk ke dalam cerita Lambe Ireng. Sebut saja namanya Pak Hasan. Dia seorang guru ngaji yang kata dari beberapa orang yang mengatakan tentang Pak Hasan kalau Pak Hasan itu punya salah satu khodam pendamping yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Ini Pak Hasan cerita ke saya kalau dia itu banyak yang mengatakan punya pendamping. Benar atau tidaknya? Saya mencoba untuk mengulik kisah hidup beliau dari kecil sampai saat ini di usianya yang sudah hampir 40 tahun. Sewaktu kecil, di usia yang mungkin sekitar 9 tahun, dia masih ingat betul saat itu pernah ada sebuah kecelakaan yang menimpa dirinya, yaitu saat dia itu hampir saja kehilangan nyawanya. Dia itu naik sepeda, ditabrak oleh salah satu mobil dari arah belakangnya. Tapi sesuatu yang aneh, sepeda yang dia naiki itu ringsek, tapi dirinya cuma ada di bawah kolong. Pak Hasan itu sempat lari dari bawah kolong dan dikejar oleh beberapa orang. Nah, dari beberapa orang itu termasuk salah satunya itu mengatakan kalau Pak Hasan kecil itu ada pendamping yang menyelamatkan dirinya, seolah-olah ada sesuatu bayangan yang menghampiri Pak Hasan untuk tidak mengalami kecelakaan yang sangat fatal tersebut. Karena sepedanya saja itu hancur, gepeng dengan aspal, tapi tidak apa-apanya Pak Hasan. Itu membuat beberapa orang yang melihat teriak histeris ketika Pak Hasan kecil yang usianya 9 tahun itu ditabrak dari arah belakang. Ini yang membuat beberapa orang itu teriak. Tapi sungguh aneh, itu kejadian pertama kali Pak Hasan kecil di usia 9 tahun. Dan ada beberapa kejadian sampai dia itu sudah dewasa, tapi saya ingin menceritakan secara detailnya. Saat Pak Hasan sudah duduk di bangku SMP, di kelas 2-nya, dia pernah mengalami satu kejadian yang mungkin beberapa temannya dan termasuk guru sekolahnya itu merasa keheranan saat ada sebuah tragedi di mana kebakaran satu kelas tersebut, yang saat itu Pak Hasan ada di dalam ruangan itu. Guru dari Pak Hasan itu melihat Pak Hasan itu sedang tertidur. Tapi entah siapa yang membawa Pak Hasan setelah kebakaran di kelas tersebut. Teman-teman sekelasnya itu berhamburan dan berteriak memanggil Hasan. Tapi Hasan waktu itu dia seperti tertidur dan salah satu gurunya melihat kalau Hasan itu terbakar di dalam kelas tersebut. Tidak ada satu orang pun yang menyelamatkan Hasan. Tapi satu hal yang di luar nalar, Hasan itu muncul dari jendela kelas. Dan padahal itu sudah disaksikan oleh guru dan teman-temannya. Bagaimana mungkin Hasan bisa keluar dari jendela? Tapi Hasan sempat cerita sama gurunya termasuk teman-temannya. Dia ngerasa seperti ada yang melempar tubuhnya itu ke jendela. Tapi tidak ada bekas luka. Misalkan kacanya pecah ataupun goresan luka, itu tidak ada sama sekali. Terus siapa yang terbakar? Itu kejadian di kelas 2 SMP. Wallahu a'lam semua. Itu urusan Allah yang mengetahui. Tapi Hasan memang merasakan waktu itu sesuatu yang tidak masuk akal. Di bangku STM pun, sewaktu dia itu ada di kelas 3, hendak acara kelulusan, waktu itu sering adanya namanya tawuran.
Di tahun 2000-an akhir, yang namanya tawuran itu masih ada. Usia Pak Hasan waktu itu, dia masih duduk di bangku kelas 3 STM. Dari tawuran itu, satu kejadian yang menimpa Pak Hasan, dia sempat terkena yang namanya parang. Tapi dari beberapa kesaksian temennya, kalau Pak Hasan yang menundukkan tubuhnya dengan mengangkat tangannya, banyak yang melihat kalau Pak Hasan itu ada yang memukul, ada yang menyambit, bahkan parang itu sampai ke bagian punggung dan sekujur tubuh Pak Hasan. Pak Hasan itu meringkuk, tapi kembali lagi seperti ada yang mendampingi Pak Hasan. Sosok seperti Khodam yang merupakan menjadi pendamping Pak Hasan. Dia tidak apa-apa. Tapi mungkin bagi orang yang melihat, pemilik warung itu melihat dengan kepalanya sendiri Pak Hasan itu sedang disakiti, dianiaya, bahkan dibacok-bacok secara beruntun oleh lawan dari sekolah Pak Hasan. Dan saat itu penjaga warung itu sempat teriak, bukan hanya dia tapi beberapa orang yang mencoba untuk menghentikan menganiaya Hasan. Tapi saat para warga menghentikan semuanya dan para pelajar yang mengeroyok Hasan semuanya berhamburan. Hasan sempat dibantu para warga, sempat ditanya, kamu udah apa-apa nak? Hasan berdiri dengan keadaan yang biasa. Alhamdulillah Pak, jawabannya. Jawaban Hasan apa? Alhamdulillah Pak, yang terlihat dari seragam baju sekolah Hasan yang ada itu hanya noda dari bekas beberapa sepatu yang mengenai seragamnya. Tapi tidak ada sedikit pun darah yang keluar dari tubuh Hasan. Padahal warga yang menyaksikan bukan hanya satu, tapi hampir puluhan warga yang berusaha melindungi Hasan yang saat itu dibacok, dikeroyok oleh pelajar lainnya. Tapi saat Hasan berdiri semuanya tercengang. Karena Hasan berdiri dengan keadaan baik-baik saja. Sampai mereka semua keheran dan ada salah satu yang bilang sama Pak Hasan, syukur kamu ada yang mendampingi. Kalau nggak ada Khodam, nggak ada pendamping, mungkin kamu sudah mati nak. Itu dari salah satu orang yang mengatakan ke Pak Hasan. Tapi Pak Hasan sendiri sewaktu dia di kelas 3, dia tidak menyadari, bahkan tidak tahu apa sih itu Khodam, apa sih itu pendamping. Karena dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah merasakan. Tapi ya begitu, keadaan sesuatu yang janggal, yang aneh, kadang seperti dilindungi. Dari beberapa orang yang pernah mengatakan, dia masih teringat dulu ada seperti sosok macan yang membawa dia ke aspal. Yang kedua seperti ada yang melempar ke jendela. Dan yang ketiga ini seperti ada yang melindungi tubuh yang berwujud seperti macan yang berubah menjadi selimut untuk tubuh Hasan. Ini yang dilihat oleh beberapa orang yang mengetahui saat itu Hasan sedang dikeroyok. Itu di usianya sekitar 16 ke 17 tahun. Setelah kejadian pengeroyokan ikut tawuran, Pak Hasan nanya sama bapaknya, Pak, sebenarnya ada apa sih Pak dengan saya? Kenapa banyak orang mengatakan kalau saya ini katanya punya pendamping, punya Khodam? Dan jawaban dari orang tuanya begitu mengagetkan Hasan. Nah Hasan, kamu ya bersyukur. Semua itu karena siapa? Izin Allah. Kalau bapakmu tidak mendidik kamu sedari kecil untuk ingat siapa pelindungmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa. Masalah orang mau mengatakan kamu punya pendamping, orang mengatakan kamu punya Khodam, biarkan saja. Yang paling penting tetap jaga istiqomahmu dan jangan pernah berpikir bahwa pelindungmu itu adalah Khodam yang kamu saat ini merasa itu ada dalam diri kamu. Itu pesan orang tuanya Hasan. Dan semenjak pesan itu dia tidak pernah lagi mengingat apa yang namanya Khodam. Dia berusaha membiarkan, tetap berjalan seiringnya waktu, tetap ingat akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah. Sholat 5 waktu, sholat malam. Dan satu ketika di usianya dia yang sudah 25 tahun, dia melakukan satu tirakat, yaitu ingin mempunyai hajat tertentu yang tanpa disengaja dia mendapatkan satu petunjuk atau risalah bahwa Khodam pendamping itu seperti berbisik ke dirinya, aku ingin ikut kamu.
Tapi Hasan kembali lagi teringat akan pesan orang tuanya bahwa bisikan-bisikan itu belum tentu dia adalah khodam. Dia mungkin jin yang ingin mengikuti kamu. Yang paling penting untuk kamu Hasan, pesan orang tuanya, jangan pernah kamu meminta dan berharap lebih dari sesama makhluk selain sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan bapaknya. Walaupun banyaknya bisikan ataupun sosok yang menampakkan wujud di hadapan Hasan yang saat itu sedang berzikir, dia tidak sedikit pun terpengaruh. Dan pesan bapaknya selalu diingat bahwa yang namanya satu perwujudan dari alam dimensi lain yang dilihat dengan mata batinnya. Tapi dia kembali lagi bahwa itu hanyalah halusinasi. Tapi dari penjelasan bapaknya, itu bisa nyata. Tapi kembali ke istiqomahnya kamu. Bahwa setiap perwujudan yang nampak ketika kamu sedang berzikir, bisa jadi itu nyata, bisa jadi itu gangguan daripada jin yang ingin mengganggu kamu saat kamu mengharap ridho dari sang pencipta, itu sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan dari bapaknya. Itu saat Hasan usianya 25 tahun. Dan saat setelah dia menikah, banyaknya godaan-godaan yang mungkin memang sudah dari leluhurnya. Sudah ada regenerasi bahwa dia memang punya keturunan dari orang-orang sakti. Dari beberapa temannya yang saat itu berkunjung ke rumahnya, mengatakan ke Pak Hasan, "Pak, jenengan itu kadang bukan sampean sendiri, kadang saya melihat itu sosok dari macan putih." Tapi Pak Hasan tidak pernah mau mengakuinya. Tapi jawaban dari teman-temannya Pak Hasan itu bermacam-macam. Pak Hasan, mungkin memang jenengan itu punya leluhur yang dulunya orang sakti. Atau mungkin karena jenengan itu istiqomah. Dan ada juga yang menjelaskan, mungkin sosok itu memang ingin mendampingi jenengan, Pak. Tapi kembali lagi ke Pak Hasan, dia sedikit pun tidak pernah berharap bahwa pendamping yang ada di dalam hidupnya, dari usia kecil sampai dia menikah di usia yang sudah hampir 30 tahun. Banyaknya teman-teman dari Pak Hasan yang mengatakan kalau Pak Hasan punya khodam. Kembali lagi Pak Hasan menjelaskan, saya tidak sedikit pun mengharapkan khodam itu ada dalam diri saya. Semua itu atas kehendak sang pencipta. Wallahu a'lam, kalau Allah melindungi dengan caranya Allah. Kalau memang Allah mengizinkan dia menjadi pendamping saya, alhamdulillah. Tapi kalaupun memang saya tidak dikehendaki oleh Allah atas ridho dan izin Allah, kalian mungkin tidak akan melihat apa yang ada di belakang saya. Ini semua juga atas izin Allah. Jadi dalam tanda kutip, Pak Hasan menceritakan dia tidak mau diakui kalau dirinya itu jadi orang yang punya khodam. Dan di usianya yang sudah 40 tahun saat ini, beberapa bulan kemarin sempat saya konfirmasi tentang dirinya Pak Hasan, bahwa di usia dia menginjak 35 ke atas, banyaknya orang-orang yang datang meminta bantuan beliau. Padahal beliau ini merasa dirinya bukan apa-apa. Tapi orang-orang sekitar dari lingkungan tempat dia tinggal sering meminta bantuannya, "Pak, tolong Pak, anak saya kesurupan." Dan Pak Hasan dengan keyakinan semuanya atas izin Allah, bukan dari khodam yang mendampingi dia. Walaupun banyak orang mengatakan kalau Pak Hasan itu orang yang punya kelebihan, tapi kembali lagi ke Pak Hasan, dia ingat betul akan pesan orang tuanya. Dia meyakini orang-orang yang datang kepadanya agar tetap bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan percaya pada dirinya. Ini yang dilakukan Pak Hasan ke beberapa orang-orang yang ada di lingkungan tempat tinggal. Dan bahkan pernah satu kejadian yang tidak diduga oleh Pak Hasan, orang yang jauh entah dari mana datangnya, dia meminta bantuan Pak Hasan untuk datang ke rumahnya. Dia mendapatkan petunjuk atau risalah hanya Pak Hasan yang mampu. Dan orang itu aneh bagi Pak Hasan. Dia itu bukan dari kota yang sama, tapi bagaimana mungkin dia tahu di mana letak rumah Pak Hasan? Ini yang pernah dialami Pak Hasan. Dan Pak Hasan pun menjawab, "Saya bukan orang yang bisa, Pak. Saya orang biasa.
Bapak mungkin salah, bukan saya. Tapi jawaban orang itu apa? Dia tetap memaksa Pak Hasan. Dan saat itu juga Pak Hasan tidak bisa menolak. Dia teringat pesan akan orang tuanya dan juga guru-guru ngajinya. Jangan pernah menolak ketika ada orang yang datang meminta pertolongan. Disitulah Pak Hasan akhirnya mengikuti orang tersebut. Dan perjalanan itu ditempuh sekitar hampir 5 jam. Dari keluarganya yang datang menghampiri Pak Hasan. Saat Pak Hasan sampai di sana, orang yang tadinya sakit tidak bisa apa-apa. Saat Pak Hasan datang, dia sudah duduk. Dia sudah berbicara dengan keluarganya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal Pak Hasan belum melakukan apa-apa. Tapi dari beberapa kesaksian yang saat itu kedatangan Pak Hasan datang dan diminta duduk di ruang tamu. Orang-orang yang mengelilingi Pak Hasan dari salah satu keluarganya mengatakan, "Pak, tadi sampean sudah datang." Pak Hasan sempat bingung. Datang bagaimana mungkin? Saya masih ada di dalam perjalanan. Seolah-olah ada yang menyerupai Pak Hasan sudah datang terlebih dahulu dan menyembuhkan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini kesaksian nyata. Dan Pak Hasan yang belum sedikit pun menyentuh ataupun merasa dia mengobati, dia tetap bersikeras, "Bukan saya, Pak. Ini salah satu keluarga Bapak yang sedari tadi dalam perjalanan." Tapi tetap saja keluarganya tetap ngotot kalau Pak Hasan sudah datang. Dan Pak Hasan bersama saudaranya itu saat dia itu minta izin ke salah satu musola untuk sholat. Katanya seperti itu. Tapi Pak Hasan tidak pernah melakukan. Dia itu seperti izin sholat. Dan saat itu juga Pak Hasan minta izin pulang. Ya sudah Pak, yang paling penting orang yang bersangkutan sudah sembuh, sudah dalam keadaan baik-baik saja, saya permisi. Saat itu juga Pak Hasan ditemani orang yang datang ke rumahnya. Dia seperti bolak-balik tidak melakukan apa-apa. Tapi ada satu kerendek atau suatu hal yang mungkin di luar nalar Pak Hasan. Dia meyakini, ya Allah, selamatkanlah orang yang ingin meminta bantuan lewat aku ya Allah. Hanya kepadamu lah aku berserah dan memohon. Sembuhkanlah orang-orang yang meminta dan berharap karena aku. Disitulah mungkin sosok pendamping yang dimaksudkan. Salah satu keluarganya yang mewujudkan sosok itu seperti Pak Hasan. Itu hanya dalam firasat dan dalam hati Pak Hasan ketika bermunajat ke hadirat Allah. Ini yang dilakukan Pak Hasan. Sesuatu yang di luar nalar. Jadi dalam penjelasan cerita dari narasumber itu Pak Hasan sendiri, dia mengatakan sampai detik ini dia belum pernah mengetahui dan melihat apa bentuk sosok pendamping yang banyak dilihat orang bahwa itu adalah macan putih ataupun harimau putih. Pak Hasan belum pernah melihat satu kali pun. Entah itu dalam wujud mimpi ataupun dalam keadaan dia tersadar. Belum pernah dilihat sekalipun siapa sosok khodam pendamping Pak Hasan sendiri. Dia hanya punya keyakinan satu. Semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah maaf dengan segala hormat, saya ini hanya sebagai narator menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan dalam cerita di channel Lambe Ireng ini, bahwa orang yang mengakui dirinya punya khodam tanpa ketawaduan, tanpa merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah tertipu dengan jin. Ini yang paling bahaya. Dia merasa bangga dengan khodam pendampingnya, tapi dalam tanda kutip bahasa Pak Hasan yang disampaikan ke saya, hati-hatilah ketika kamu merasa diri punya khodam, bahwa sesungguhnya kamu itu diperbudak oleh jin yang ingin menguasai alam bawah sadarmu, pikiran hati kamu, yang akhirnya menguasai amarah dan nafsumu. Dalam kesungguhan yang sebenarnya, istiqomah dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan menjadi pelindung terbaik, sebaik-baiknya pelindung, dengan cara Sang Pencipta memberikan pelindungan untuk kita semuanya. Saya Pak Ade di channel Lambe Ireng ini, terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung channel ini. Semoga kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.